Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazir Ramdhani. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Dr. KZ Mutakin Purwakarta. Saya akan membahas tentang manajemen pendidikan di salah satu sekolah menengah dan juga sekolah dasar tentang perbandingannya. Oke, di sini saya akan membahas latar belakang yang pendidikan merupakan sebuah pilar utama dalam membentuk karakter dan kecerdasan bangsa. Nah, dalam konteks ini, sekolah sebagai lembaga formal memegang peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk menjamin kualitas pendidikan, dibutuhkan manajemen sekolah yang efektif dan juga efisien. Nah, manajemen sekolah meliputi berbagai aspek penting seperti pengelolaan kurikulum, sarana didik, sumber daya manusia, sarana prasarana, keuangan, dan informasi. Observasi terhadap praktik manajemen di sekolah itu sangat penting untuk memahami bagaimana lembaga pendidikan mengelola komponen-komponen tersebut. Nah, dalam rangka memperkaya pemahaman dan juga pemahaman saya sebagai mahasiswa dalam dunia pendidikan, maka dilakukan kegiatan observasi ke lapangan, terutama kedua lembaga pendidikan, yaitu salah satu sekolah menengah dan sekolah dasar dengan latar belakang yang berbeda. Yang pertama sekolah menengah kejuruan, yang kedua tadi sekolah dasar negeri. Nah, tujuan dari kegiatan observasi ini, saya mengamati dan menganalisis pelaksanaan manajemen pendidikan di sekolah menengah dan sekolah dasar, membandingkan implementasi manajemen dalam konteks sekolah menengah dan sekolah dasar, mengetahui peran kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dalam mendukung manajemen sekolah, mengidentifikasi kendala serta strategi yang diterapkan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ruang lingkup observasi ini, yaitu observasi dan wawancara, ini difokuskan pada aspek-aspek manajemen sebagai berikut. Yang pertama, manajemen kesiswaan, kedua manajemen kurikulum, ketiga manajemen sumber daya manusia, keempat manajemen sarana dan prasarana, dan yang kelima yaitu manajemen anggaran. Yang keenam terakhir manajemen informasi sekolah. Nah, landasan teori. Menurut Mulyasa 2009, manajemen adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen sekolah merupakan bagian integral dari manajemen pendidikan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi sumber daya pendidikan. Nah, komponen-komponen utama manajemen sekolah itu meliputi yang pertama, manajemen kesiswaan, mengatur kegiatan siswa dari penerimaan, pembinaan, hingga kelulusan. Yang kedua, manajemen kurikulum, pengelolaan kurikulum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Manajemen SDM, pengelolaan tenaga kependidikan dan non-kependidikan agar optimal dalam menjalankan tugasnya. Manajemen sarana dan prasarana, mengelola fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar. Manajemen keuangan, perencanaan atau penggunaan anggaran sekolah yang transparan dan akuntabel. Manajemen informasi, sistem informasi yang menunjang pengambilan keputusan di sekolah. Nah, dengan observasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata bagi bagaimana manajemen sekolah dijalankan serta memberikan masukan untuk perbaikan dan pengembangan lembaga pendidikan di masa depan. Yang ketiga tentang metode bab ketiga. Nah,
Metode observasi. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah observasi langsung dan wawancara. Observasi pengalaman yang dilakukan secara langsung terhadap kegiatan aktivitas di lingkungan sekolah menengah dan sekolah dasar. Observasi ini mencakup aspek fisik, lingkungan, proses pembelajaran, sarana-prasarana, serta aktivitas manajerial sekolah. Kedua, wawancara. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staf, tata usaha, siswa, dan juga sebagai data primer. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pendekatan semi terstruktur agar informasi yang diperoleh tetap fokus namun fleksibel untuk menggali informasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya hasil observasi di sekolah menengah. Di sekolah menengah kejuruan. Nah, manajemen kesiswaannya. Penerimaan siswa baru menggunakan sistem PPDB online dari dinas provinsi. Yang kedua, pembinaan kesiswaan dilakukan melalui program ketarunaan. Ini ya, tadi bahwasannya ini sekolah menengah kejuruan, SMK, salah satu SMK. Terus ekstrakurikuler wajib serta pembiasaan nilai karakter seperti apel pagi dan upacara. Juga terdapat OSIS yang aktif berbagai eskul seperti pramuka. Terdapat OSIS aktif ya, tadi berbagai eskul seperti pramuka, paskibra, PMR, dan juga UKM kejuruan. Terus ada juga program beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu juga tersedia. Nah, manajemen kurikulumnya di kejuruan menggunakan kurikulum merdeka mandiri, sinkronisasi kurikulum dengan dunia industri DUDI dilakukan melalui PKL, praktek kerja lapangan, dan teaching factory. Nah, juga terdapat program supervisi internal minimal 2 kali per tahun, penambahan program literasi dan numerasi sebagai penguatan pembelajaran dasar. Sini manajemen SDM di SMK sendiri itu terdapat 90 guru dengan status PNS, P3K, dan juga GTT, guru tidak tetap. Guru baru direkrut sesuai dengan kebutuhan keahlian masing-masing jurusan. Program pelatihan guru dilakukan melalui IHT dan workshop bersama industri. Terus yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Memiliki gedung yang representatif, lantai, dan juga praktik kejuruannya sesuai dengan jurusan. Terdapat laboratorium komputer, bengkel otomotif, ruang praktik boga, dan lainnya. Fasilitas pendukung seperti adanya perpustakaan, UKS, aula, masjid, kantin, serta lapangan olahraga. Manajemen anggaran bersumber dari BOS, bantuan pemerintah pusat atau daerah, serta CSR industri. Pengelolaan dilakukan oleh tim bendahara sekolah dan divalidasi oleh kepala sekolah. Laporan keuangan dibuka melalui rapat komite tiap semester. Manajemen informasi memiliki website resmi dan media sosial aktif. Informasi akademik disampaikan lewat platform digital seperti e-learning dan WhatsApp grup wali kelas. Sekarang kita masuk ke sekolah dasar. Nah, di sekolah dasar ini, manajemen kesiswaannya, penerimaan siswa baru dilakukan secara langsung dan verifikasi data administrasi
dengan verifikasi data administrasi. Kegiatan pembinaan siswa berupa upacara senam pagi, program Jumat bersih, terus pembiasaan ibadah, juga ada eskul, pramuka, seni tari, drum band, qasidah, tilawah. Nah, di sini ada manajemen kurikulum. Di sekolah dasar, kurikulum merdeka sudah diimplementasikan secara bertahap. Juga terdapat program P5 dengan kearifan lokal dan lingkungan. Guru menyusun modul ajar dan asesmen berdasarkan capaian pembelajaran. Manajemen SDM. Nah, di sekolah dasar sendiri itu gurunya tidak banyak. Terdapat 17 guru ya. Kalau di sekolah dasar yang saya teliti ada 17 guru dengan jumlah siswa 600 siswa. Kalau di SMK tadi itu siswanya mencapai 100.800-an. Bahkan gurunya itu mencapai 90-an kurang lebih. Nah, 2 diantaranya itu sudah mengikuti pelatihan guru penggerak. Pelatihan rutin diadakan oleh K3S dan juga Dinas Pendidikan. Guru diwajibkan mengikuti seminar atau webinar dan supervisi kepala sekolah. Manajemen sarana dan prasarana. Bangunan sekolah terdiri dari 10 ruang kelas, ruang guru, kantor, perpustakaan, dan musola. Beberapa fasilitas yang masih terbatas seperti tidak adanya labcom, ruang UKS, dan taman bacaan masih dalam tahap pengembangan. Manajemen anggaran. Sumber dana berasal dari BOS dan dana komite sekolah. Dana digunakan untuk operasional sekolah, ATK, kegiatan-kegiatan siswa, kegiatan pengembangan guru, terus sarpras. Nah, penggunaan dana dilaporkan melalui RKS dan RKAS tiap awal tahun. Juga manajemen informasi disampaikan melalui surat edaran dan grup WhatsApp wali kelas. Guru memanfaatkan aplikasi belajar daring seperti Google Classroom untuk memberikan tugas kepada siswa. Nah, simpulannya adalah berdasarkan hasil observasi dan wawancara di salah satu sekolah menengah kejuruan dan sekolah dasar negeri, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan di kedua sekolah menunjukkan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakteristik, jenjang, dan kebutuhan. Nah, di sekolah menengah kejuruan ini lebih menekankan pada penguatan kompetensi vokasional, sedangkan di sekolah dasar negeri fokus pada pembentukan karakter dasar dan literasi. Kedua sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka dengan adaptasi masing-masing. Ketersediaan sarana dan sumber daya manusia di sekolah menengah kejuruan lebih lengkap dan terstruktur, sedangkan di sekolah dasar itu masih dalam tahap pengembangan. Sistem informasi dan promosi di sekolah menengah kejuruan ini jauh lebih modern dibandingkan daripada sekolah dasar. Nah, seperti itu dari saya, Fazil Ramdhani, bahas tentang tadi laporan observasi mengenai perbandingan antara sekolah menengah kejuruan khususnya dan juga sekolah dasar, yang mana 2 sekolah ini negeri ya. Seperti itu. Terima kasih. Demikian video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS
mata kuliah manajemen pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.